Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas arsitektur berkelanjutan. Nah, pada beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai beberapa pendekatan dalam arsitektur berkelanjutan. Seperti misalkan ada biofilik, kemudian bioklimatik, ada green architecture, ada biomimikri, dan biomorfik, kemudian dan lain sebagainya banyak sekali. Nah, di materi kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana mengimplementasikan konsep arsitektur berkelanjutan tersebut, khususnya pada interior bangunan. Nah, di sini adapun beberapa yang akan kita bahas itu adalah tentang rancangan hemat energi, kemudian contoh rancangannya bagaimana, dan lifestyle. Lifestyle di sini maksudnya adalah bagaimana hubungan antara gaya hidup dan juga implementasi konteks arsitektur berkelanjutan terhadap interior. Mengapa kita perlu mengetahui bahasan tentang lifestyle? Karena sebenarnya user pada sebuah bangunan itu adalah human atau manusia ya kita ini gitu kan ya. Nah, bagaimana manusia itu memiliki gaya hidup ataupun berperilaku ataupun punya preferensi. Nah, hal-hal tersebutlah yang nantinya akan mempengaruhi berhasil atau kurang berhasilnya misalkan konsep arsitektur berkelanjutan ini terhadap implementasinya terhadap interior bangunan seperti itu. Oke, nah ini sebenarnya begini teman-teman. Prinsip utama dari arsitektur berkelanjutan itu seperti yang sudah kita semua sepakati gitu ya. Itu adalah bagaimana kita merancang sebuah bangunan yang menggunakan energi yang minim dengan tidak mengkesampingkan kebutuhan tentang penggunaan energi tersebut gitu. Nah, ini di sini disebutkan rencana dan tata letak masa bangunan di suatu kawasan pemukiman sangat mempengaruhi penggunaan energi kawasan secara menyeluruh. Orientasi bangunan, kemudian arah hadap bangunan kemana, memenuhi tingkat kenyamanan fisik, serta konsumsi energi, seperti itu. Jadi, prinsip utama dalam menurunkan suhu panas di dalam rumah adalah dengan mengurangi perolehan panas atau heat gain, radiasi matahari yang jatuh mengenai bangunan. Dengan cara apa saja gitu. Saya rasa banyak yang sudah mengetahui ya hal ini. Jadi, misalkan kita berada di dalam sebuah rumah begitu. Nah, bagaimana rumah kita ini dapat cahaya matahari tapi tidak terlalu berlebihan. Misalnya, posisikan rumah kita ini ada semacam penghalang pohon gitu misalkan ya di area atau di bagian dinding yang di situ ada bukaan. Jadi depan jendela itu misalkan di depan jendela cahaya matahari yang datang itu tidak secara langsung, tetapi bisa disaring dahulu dengan misalkan ada pepohonan ataupun dengan bangunan-bangunan lain seperti itu. Jadi, bangunan kita atau rumah kita itu tetap mendapatkan cahaya matahari, tetapi tidak berlebihan karena cahaya matahari yang berlebihan tersebut juga akan berpengaruh terhadap kenaikan suhu yang ada di dalam interior bangunan kita, seperti itu. Nih, meminimalkan perolehan panas matahari. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menghalangi radiasi matahari langsung pada dinding-dinding transparan yang dapat mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca. Sepertinya ini sudah sangat familiar begitu ya teman-teman. Makanya kalau berbicara tentang efek rumah kaca itu kan mungkin teknik tersebut
berhasil dan bisa berjalan dengan efektif di beberapa tempat atau area yang memang cahaya dan panas mataharinya ini bisa ditolerir atau bahkan cahaya dan panasnya ini dibutuhkan di dalam ruangan. Tetapi untuk khususnya ya di daerah-daerah beriklim tropis yang seperti di Surabaya misalkan gitu. Kalau kita bikin plafon atau atap yang transparan begitu menggunakan material kaca, terus bagian dinding juga kita menggunakan material kaca, tidak menggunakan dinding bata misalkan. Nah, hal tersebut akan berpengaruh terhadap perolehan panas di dalam sebuah ruangan. Sehingga misalkan udah dari atap transparan, kemudian cahaya matahari datang dari dinding juga gitu kan. Sehingga jumlahnya otomatis akan lebih besar dibandingkan dengan bangunan yang pada bagian atapnya tidak menggunakan material yang tembus cahaya matahari. Selanjutnya, yang terjadi adalah suhu di dalam sebuah ruangan tersebut akan lebih panas dibandingkan dengan yang lainnya. Bagaimana user atau manusia yang ada di dalam ruangan tersebut merasakan dampaknya gitu. Ada bukan solusi ya, ada beberapa cara yang telah dilakukan dan bukan berarti cara tersebut sudah benar gitu. Misalkan, oh Bu nggak apa-apa Bu, kita bikin atapnya itu transparan, bisa melihat langit, sehingga ingin memasukkan unsur langit ke dalam sebuah ruangan. Kemudian kita juga bikin dindingnya terbuka, ada kacanya. Jadi kita ingin memasukkan unsur alam dan lingkungan sekitar ke dalam ruangan. Boleh, tapi untuk mengatasi panasnya kita menggunakan air conditioner atau pendingin ruangan. Nah, itu kan sama saja ya akhirnya. Ujung-ujungnya bangunan yang sudah dirancang tersebut bukan merupakan bangunan yang bisa menghemat energi. Sehingga bangunan tersebut dirasa belum mengimplementasikan konsep arsitektur berkelanjutan ini gitu. Kemudian yang kedua, misalkan mengurangi transmisi panas dari dinding-dinding masif yang terkena radiasi matahari langsung dengan melakukan penyelesaian rancangan tertentu. Misalnya, membuat dinding lapis berongga yang diberi ventilasi pada rongganya. Kemudian menempatkan ruang servis pada sisi jatuhnya radiasi matahari langsung. Dan juga memberi ventilasi pada ruang antara atap dan langit-langit pada bangunan rendah supaya tidak terjadi akumulasi panas. Oke, kalau membuat dinding lapis berongga ini kayak ini ya, teman-teman mungkin beberapa sudah ada yang mempraktekkan dalam tugas perancangan ya. Jadi di depan dinding yang istilahnya menghadap atau dirasa akan mendapatkan cahaya matahari yang berlebih, itu biasanya kita bikin seperti penghalang gitu. Boleh berbentuk dinding yang terbuat dari roster atau instalasi seperti instalasi yang berbentuk vertikal yang misalnya terbuat dari kayu atau beberapa material lainnya sering sekali kita lihat. Oke. Kemudian kalau untuk menempatkan ruang servis pada sisi jatuhnya, nah ini akan dibahas nanti di bahasan slide setelah ini gitu kayaknya. Dan juga memberi ventilasi pada ruang atap. Oh iya, jadi ini tujuannya adalah ketika cahaya matahari itu menembus atap rumah kita, dari sana cahayanya dan cahaya dan panasnya ini tidak langsung diteruskan ke dalam rumah. Tetapi kalau misalkan ada rongga tersebut memungkinkan adanya angin masuk sehingga cahaya tersebut bisa dialihkan atau sedikit tersaring gitu oleh angin ini gitu. Berikutnya adalah orientasi bangunan utara selatan.
Suhu ruang rata-rata pada sisi dinding timur barat lebih tinggi dibanding suhu ruang pada sisi selatan. Benar ya, karena memang area timur dan barat ini adalah arah bergeraknya matahari, seperti itu. Perbedaan suhu ruang rata-rata timur barat dengan ruang sisi selatan mencapai hampir 1 derajat Celcius untuk dinding tipis dan lebih dari 1,5 derajat Celcius untuk dinding tebal. Nah, sumber ini saya dapatkan dari buku yang ditulis oleh Bapak Triharso Karyono yang berjudul Green Architecture. Nanti kalau teman-teman tertarik dengan bukunya, silakan teman-teman mencari tahu dan mempelajari lebih dalam. Seperti itu. Kemudian, nah ini dia. Jadi area timur dan barat itu bisa kita gunakan misalkan dalam mendesain sebuah interior ruangan, terutama layoutnya dalam layout beberapa ruang-ruang seperti itu. Pada saat kita mendesain program ruang, kita menempatkan beberapa area servis itu terutama berada di bagian barat dan timur sebuah bangunan. Ruang atau area yang difungsikan atau memiliki fungsi sebagai aktivitas utama itu biasanya diletakkan di bagian tengah. Mengapa? Karena user atau manusia lebih sering menghabiskan waktunya pada ruang aktivitas ini, sehingga untuk menghindari atau untuk mendapatkan kenyamanan maksimal baik secara fisik maupun mental, sebaiknya ruang aktivitas tersebut berada di bagian tengah bangunan dari segi layout seperti itu. Karena pergerakan mataharinya ini baik dari timur ke barat itu tidak akan mengganggu atau tidak akan terlalu menjadi sebuah seperti faktor untuk merasa tidak nyaman seperti itu. Kalau misalkan area servis yang kita letakkan di bagian timur dan barat, itu kan tidak terlalu sering ya digunakan. Jadi misalkan ada dapur, kemudian ada toilet seperti itu bisa diletakkan di area dinding paling timur ataupun barat. Selanjutnya, nah ini organisasi ruang. Hindarkan ruang utama seperti ruang tidur, ruang keluarga, dan lain-lain pada sisi barat, kecuali jika ada pembayangan dari bangunan lain atau pohon besar pada sisi tersebut. Seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi, kalau di depan rumah kita ada penghalang yang berguna untuk meminimalisir cahaya dan panas matahari tersebut, boleh kita letakkan dalam layout ruangan itu kita boleh meletakkan beberapa ruang aktivitas seperti ruang tidur, ruang keluarga, dan lain-lain itu di sisi barat. Tetapi jika tidak ada, maka di bagian barat lebih baik digunakan untuk meletakkan area servis. Nah, dinding di bagian barat akan mendapatkan radiasi matahari siang dan sore yang sangat tinggi dan membuat ruang di dalamnya panas, seperti itu. Maka dari itu, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, gitu. Jadi lebih baik, misalkan nih, kemudian di sebelah barat diberi apa dong Bu dalam layout ruang gitu. Kita kan sebelum kita melayout atau membuat denah ruang, kita biasanya menyusun program ruang dulu kan teman-teman sudah mempelajari bubble diagram dan matriks juga. Sehingga dari sana kita kan bisa tahu kebutuhan ruangnya apa saja. Nah, dari sana juga dari analisis tersebut kita tahu ruang servis apa saja yang perlu kita atur posisinya. Misalkan toilet atau gudang atau tangga itu bisa teman-teman akali pada saat mendesain interior ruang itu bisa teman-teman letakkan atau arahkan di bagian barat gitu sehingga area yang lebih sering
berisi manusia di dalamnya gitu ya, itu bisa mendapatkan suhu yang nyaman. Oke. Selanjutnya ada pula memaksimalkan pelepasan panas bangunan. Nah, ini dengan cara apa? Dengan cara macam-macam gitu kan. Pelepasan panas bangunan ke udara di sekitarnya terjadi melalui proses radiasi, konduksi, dan konvensi. Saya yakin teman-teman bahkan banyak yang sudah paham tentang metode-metode ini gitu kan. Salah satu hal penting adalah membuat rancangan bangunan yang memungkinkan perpindahan panas secara konvensi berlangsung optimal. Konvensi ini seperti yang sudah kita ketahui ya, kalau konvensi itu kita memberikan meletakkan beberapa bukaan pada dinding. Jadi bisa berupa jendela ataupun pintu sehingga bukaan tersebut memudahkan panas untuk bergerak dari satu ruang ke ruang lain sehingga tidak menyebabkan sebuah ruangan overheat seperti itu. Nah, ini misalkan memaksimalkan pelepasan bangunan, ilustrasinya begini. Jadi, garis berwarna kuning itu adalah kita asumsikan adalah cahaya matahari yang datang. Kemudian, cahaya matahari tersebut masuk ke dalam ruangan. Dari masuknya cahaya tersebut, ada beberapa cahaya yang langsung masuk dan ada pula beberapa yang dipantulkan. Kemudian, dari cahaya yang masuk itu, kalau kita punya bukaan di dalam sebuah ruang, maka panas cahaya matahari tersebut bisa keluar ruangan melalui jendela ataupun pintu gitu. Kalau nggak ada, misalkan belum ada bukaan seperti jendela dan pintu, maka panas matahari tersebut akan dipantulkan kembali sehingga membuat ruangan terasa lebih panas. Kemudian selanjutnya, memanfaatkan radiasi matahari tidak langsung untuk menerangi ruang dalam bangunan. Untuk menerangi ruangan, usahakan mengambil cahaya langit, bukan cahaya matahari langsung. Jadi cahaya langit ini maksudnya daylight ya, teman-teman. Daylight itu kan bukan nyentrong seperti itu ya dari langsung mataharinya gitu. Misalkan bangunan rumah kita itu menghadap ke utara dan menghadap ke utara, sehingga kan matahari tidak akan berada di depan teras rumah kita, arahnya seperti itu. Nah, disitulah bisa kita manfaatkan untuk memasukkan cahaya mataharinya, karena sebenarnya yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik itu adalah suhu. Dan mungkin beberapa area yang terpapar sinar matahari yang berlebihan memang tidak terlalu nyaman begitu ya. Nah, tetapi untuk mengakalinya, arah bangunan ataupun kalau misalkan memang teman-teman dalam mengerjakan sebuah proyek itu objeknya ini sudah menghadap ke suatu sudut yang tertentu gitu ya, sehingga menyebabkan overheat di beberapa bagian. Nah, di bagian yang tidak terpapar sinar matahari secara langsung, itu bisa dimanfaatkan daylight-nya. Cahaya langit adalah cahaya yang dihasilkan dari cahaya diffuse matahari. Cahaya ini tidak memberi efek pemanasan terhadap ruang yang diterangi. Jadi kalau misalkan dalam ilustrasi gambarnya ini bisa digunakan sebagai area membaca seperti itu, sehingga kan hemat energi juga ya, tidak memerlukan lampu ataupun artificial light seperti itu. Berikutnya adalah optimalkan ventilasi silang untuk bangunan non-AC. Jika ruang tidak menggunakan air conditioner, usahakan agar terjadi aliran udara yang menerus.
ventilasi silang di dalam rumah, terutama bagi ruang-ruang yang dirasa panas. Nah, seperti contohnya pada gambar yang di samping ini. Jadi, setiap ruang itu memiliki bukaan yang posisinya itu bersilangan. Jadi, misalkan panas atau cahaya masuk di dalam rumah, angin yang berhembus melalui bukaan-bukaan ruang itu bisa menghantarkan panas tersebut melalui bukaan ruang lain yang berada di dinding yang berseberangan, seperti itu. Nah, ini kalau dilihat dari contohnya, di kamar itu ada 2 jendela, yang satu berada di dinding pada bagian kasur gitu ya, dinding atas kasur gitu. Kemudian seberangnya ada jendela yang ada di bagian samping kasur, sehingga nah itu di situ aliran sirkulasinya ini bisa berjalan gitu, dan tidak menyebabkan ruangannya ini jadi bukan pengap ya, gerah gitu ya, karena udaranya berhenti seperti itu. Selanjutnya adalah warna dan tekstur. Nah, ini penting juga untuk diperhatikan. Warna terang cenderung memantulkan panas, sementara itu warna gelap menyerap lebih banyak panas. Nah, dinding luar dan atap di daerah beriklim panas banyak menerima radiasi matahari lebih baik menggunakan warna terang, misalnya warna putih, sehingga tidak memberikan tambahan panas ke dalam bangunan. Ada beberapa contoh, misalkan kalau teman-teman mau search gitu nanti di Google bisa. Ada beberapa bangunan di luar negeri ya, bukan di negara tropis seperti kita, itu bangunannya menggunakan warna-warna gelap karena memang tujuan dari desainer si bangunan ini adalah untuk menyerap panas, karena di area tersebut cenderung udaranya sangat dingin seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah lifestyle. Konsep berkelanjutan sebenarnya bertolak belakang dengan gaya hidup konsumtif. Jadi ada salah seorang mahasiswa yang bertanya, nah Bu, bagaimana sih sebenarnya interior? Saya tinggal di dalam sebuah apartemen, kemudian saya ingin menerapkan gaya hidup sustainable seperti itu. Apa yang harus saya lakukan dalam sebagai seorang desainer interior seperti itu. Nah, teman saya, ini kisah dari teman saya gitu ya. Teman saya tuh menjelaskan akhirnya, sebenarnya, dan saya sepakat juga dengan penjelasan tersebut, sebenarnya kalau kita lihat konsep berkelanjutan ini sangat bertolak belakang sekali dengan gaya hidup konsumtif. Contohnya seperti apa? Misalkan kalau dalam interior, contoh kasusnya misalkan sofa kita itu sudah mengalami kerusakan, misalkan seperti itu. Nah, tindakan yang harus kita lakukan adalah mereparasinya, bukan menjualnya kemudian kita membeli lagi seperti itu. Jadi bukan menjual ya, bukan kita beli lagi, jadi kita numpuk barang-barang yang amat sangat banyak. Nah, itu tentunya akan menyebabkan peningkatan sampah juga gitu. Kemudian itu contoh untuk sofa ya. Kalau untuk furnitur lainnya ya kurang lebih sama, sehingga kalau kita punya barang itu kalau misalkan ada kerusakan atau apa, kita kalau dalam konteks berkelanjutan itu sebaiknya memperbaiki barang tersebut dan tidak menambah jumlah penumpukan sampah seperti itu. Ada kalau di Jepang itu kalau nggak salah, teman-teman kalau ingin buang sampah itu menggunakan kantong plastik khusus yang memang sudah disepakati oleh pemerintah di sana. Nah, ukuran kantong plastiknya ini itu beragam. Jadi yang plastik yang paling kecil itu harganya murah, terbilang murah begitu ya. Terus
kalau untuk kantong plastik yang berukuran sedang dan selanjutnya besar, nah itu harganya akan cenderung lebih mahal. Nah, di sini dari sistemnya saja sudah secara langsung mendidik tiap individunya untuk meminimalisir pembuangan sampah, sehingga misalkan contoh kecil dari makanan atau dari beberapa ornamen-ornamen interior yang kita punya itu, kalau kita mau kalau misalkan rusak terus mau kita buang, berarti kan kita harus punya kantong plastik yang besar ya, yang sesuai dengan ukuran sampah ornamen interior kita, misalnya seperti itu. Nah, untuk membuang sampah saja berarti kan kita harus membayar seperti itu, sehingga kan ya alangkah lebih baiknya kalau tidak dibuang, benda tersebut tidak dibuang, tetapi direparasi kembali sehingga bisa memiliki nilai baru ataupun memiliki fungsi yang sama tetapi dengan wujud yang lebih maksimal lagi. Oke, nah saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan menuliskan di kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan yang telah saya perbuat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika teman-teman mengetahui kebenaran dari statement yang mungkin saya salah sebut, silakan mengkoreksi dan memberikan saran. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap materi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.